Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan sedikit video singkat tentang proses penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kelompok 18 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Yazid Abdillah Haryanto, lalu yang kedua ada saya, Satria Nugraha Wiradinata, lalu yang ketiga ada Kevin Haryanto Musito. Proses pengajuan gugatan. Pada awalnya, penyelesaian perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dimulai dari pengajuan gugatan. Lalu, panitra melakukan penelitian administrasi gugatan dan alat bukti pendahuluan. Setelah itu, perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh penggugat atau pemohon, maka selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari panitra pengganti atau jurusita pengganti. Panggilan oleh panitra pengganti atau jurusita pengganti kepada pihak tergugat atau permohon dan juga tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau surat permohonan. Jika pada saat pemanggilan para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah, di mana para pihak bertempat tinggal. Selanjutnya, jika para pihak sudah dipanggil dan akan datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, segera mendaftarkan diri ke piket meja informasi yang tersedia untuk menunggu antrian sidang. Lanjut kepada tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan tata usaha negara. Yang pertama itu ada pemeriksaan pendahuluan. Di mana dalam pemeriksaan pendahuluan sendiri ada yang pertama ada pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Lalu yang kedua ada dismissal prosedur oleh ketua persidangan tata usaha negara. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan persiapan. Lalu setelah itu ada pembacaan gugatan dan juga jawaban. Dalam pembacaan gugatan dan jawaban, pemeriksa sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberikan kesepakatan untuk mengajukan jawabannya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan tata usaha negara. Yang pertama ada replik. Menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan secara saksama oleh hakim. Selanjutnya ada duplik. Menurut pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim. Dan ada pembuktian. Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Dan yang terakhir, pengetahuan para hakim. Selanjutnya ada kesimpulan. Menurut pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Lalu ada putusan. Pembacaan putusan menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 antara lain, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan, atas perintah hakim ketua sidang satilan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Lalu, materi muatan putusan menurut pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Lalu, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu. Yang diperiksa antara lain, yang pertama alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Lalu amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang terakhir, hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Yang terakhir ada amar putusan menurut pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain, gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, atau gugatan gugur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan penanganan perkara persidangan tata usaha negara. Yang pertama, permohonan penyalahgunaan wewenang, penyelesaian perkara 21 hari kerja sejak sidang pertama. Penyalahgunaan wewenang pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan dengan mencampur adukan wewenang. Yang kedua, permohonan fiktif positif. Penyelesaian perkara 21 hari kerja sejak mengajukan permohonan fiktif positif pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan pejabat pemerintah menetapkan keputusan pencabutan. Yang ketiga, gugatan keterbukaan informasi publik. Penyelesaian perkara 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan, keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Dan yang terakhir, nomor 4, gugatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penyelesaian perkara 30 hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, instansi adalah lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.